Imam Ibnu Abdul Bar, wafat tahun 463 Hijriah. Beliau menyebutkan dalam kitabnya At-Tamhid, Ahlus Sunnah mujmi'una 'alal iqrar bisifat al-waridah kulliha fil Qur'an was sunnah wal iman biha wa hamliha 'alal haqiqah la 'alal majaz. Ahlus Sunnah sepakat menetapkan sifat-sifat Allah seluruhnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, serta beriman kepadanya dan membawanya secara hakikat, bukan secara majaz. Jadi, kalau Allah mengatakan Allah memiliki tangan, itu tangan beneran, bukan makna majaz, bukan kata kiasan. Ini adalah hal yang disepakati oleh ulama ahli sunnati wal jamaah. Tidak ada perbedaan pendapat. Oleh karena itu, jamaah sekalian, termasuk hal yang sangat menakjubkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, saya telah meneliti lebih dari 100 tafsir. Tidak satu pun saya dapatkan seorang sahabat menakwilkan ayat-ayat tentang sifat Allah. Padahal penakwilan para sahabat terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang hukum-hukum fikih itu sangat banyak. Tapi ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah tidak satu pun ada penakwilan dari para sahabat. Dan itulah sebabnya jemaah sekalian, golongan ahlul kalam seperti Asy'ariyah, mereka enggak pernah mengatakan akidah kami akidah sahabat. Mereka hanya bisa mengatakan akidah kami akidah Abul Hasan al-Asy'ari dan ulama-ulama setelahnya yang mengikuti beliau. Atau lebih tinggi lagi, sanad mereka kepada Mu'tazilah. Yang paling tinggi sanad mereka kepada Jahmiyah. Mereka nggak bisa mengatakan ini akidah sahabat. Karena nggak ada riwayat satupun sahabat menakwilkan sifat-sifat Allah seperti yang mereka takwilkan. Di antara mereka ada yang mencoba membuktikan bahwa salaf juga menakwilkan. Tapi sampai hari ini nggak terbukti. Ada sebuah kitab yang berjudul Ta'wilus Salaf li Sifatillahi Ta'ala. Takwilnya ulama salaf terhadap sifat Allah. Penulisnya adalah Profesor Dr. Muhammad Robi Jauhari, ulama Al-Azhar. Beliau mencoba mengumpulkan riwayat-riwayat dari salaf yang menakwilkan sifat-sifat Allah. Tapi hasilnya apa? Riwayat-riwayat yang nggak ada sanadnya dan salah penempatan. Contoh, memang beliau menyebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa Ibnu Abbas mengatakan al-wajhu ibaratun anhu ta'ala. Yang dimaksud dengan wajah Allah pada surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan akan tetap wajah Rabbmu pemilik keagungan dan kemuliaan. Maka maksudnya adalah ibaratun anhu, kata yang mengibaratkan tentang Allah, artinya zat Allah secara keseluruhan. Tapi ternyata jemaah sekalian, riwayat ini nggak ada sanadnya sama sekali. Saya lihat di tafsir Al-Qurtubi langsung, nggak ada sanadnya. Entah Imam Al-Qurtubi rahimahullah mendapatkan dari mana. Seharusnya kalau mencari penakwilan salaf itu dari kitab-kitab yang bersanad, seperti di dalam At-Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah dan lain-lain yang menyebutkan sanad di situ. Jemaah sekalian, andai betul pun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan demikian, wajah Allah maksudnya keseluruhan zat Allah. Pertanyaannya, apakah itu berarti menafikan Allah memiliki wajah? Jawabannya tidak. Beda kalau Ibnu Abbas mengatakan maksud wajah di sini adalah zat Allah, lalu beliau tegaskan sedangkan Allah nggak punya wajah. Kan Ibnu Abbas nggak berkata begitu. Contoh kalau saya katakan jemaah sekalian, dari tadi batang hidungnya nggak kelihatan. Apakah yang saya maksud hanya batang hidungnya atau keseluruhan dirinya? Yang saya maksud dengan batang hidungnya adalah keseluruhan dirinya. Kalau saya maksud adalah keseluruhan dirinya, apakah berarti saya menafikan dia punya batang hidung? Tidak kan? Justru itu menguatkan batang hidung bagian dari dirinya. Begitu pula kalau kita mengatakan maksud wajah Allah itu tetap kekal adalah keseluruhan diri Allah, keseluruhan zat Allah, dan itu sama sekali tidak menafikan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Bisa dipahami ya? Dan di sisi lain jemaah sekalian, dengan riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Lalaka'i dalam kitab beliau I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, menyebutkan riwayat-riwayat salaf dengan sanad. Begitu pula Imam Al-Baihaqi di dalam Al-Asma' wa Sifat meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang makna surat Yunus ayat ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik akan mendapatkan surga dan tambahannya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan az-ziyadah an-nadhru ila wajhillah. Yang dimaksud dengan tambahan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan penafsiran ini juga datang dari banyak sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berarti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menetapkan Allah memiliki wajah yang nanti bisa kita lihat sebagai nikmat terbesar penghuni surga, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, andai betul Ibnu Abbas
Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, wajah Allah yang dimaksud di surat Ar-Rahman adalah zat Allah, tidaklah menafikan bahwa Allah memiliki wajah. Sama dengan penakwilan Imam Al-Bukhari, atau beliau menukil di Sahih Al-Bukhari, beliau menyebutkan dua penakwilan terhadap ayat kullu syai'in halik illa wajhah. Segala sesuatunya akan musnah kecuali wajah Allah. Beliau sebutkan dua penakwilan. Yang pertama, illa malikahu, kecuali pemilik wajah itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari, bahwa Imam Al-Bukhari biasanya menukil penafsiran dari Abu Ubaidah, dan Abu Ubaidah menyebutkan illa huwa, kecuali dia. Segala sesuatunya akan binasa kecuali wajah Allah, kata beliau illa huwa, kecuali dia. Maka jemaah sekalian, penakwilan seperti ini itu diistilahkan juga dengan istilah at-tafsir bil lazim, menafsirkan dengan kelazimannya. Kalau disebutkan Allah memiliki wajah, ya kelazimannya Allah memiliki zat, tapi itu sama sekali tidak menafikan Allah memiliki wajah. Ini penakwilan yang pertama. Wa yuqal, penakwilan yang kedua yang disebutkan oleh Al-Bukhari, illa ma urida bihi wajhullah, kecuali yang diinginkan dengannya wajah Allah. Maksudnya akan tetap kekal amalan yang diniatkan untuk mencari wajah Allah. Artinya amalan yang ikhlas. Dan lihat jemaah sekalian, ini juga menguatkan Allah benar-benar memiliki wajah. Kenapa? Karena amalan yang ikhlas seringkali diungkapkan dengan kalimat mencari wajah Allah, menginginkan wajah Allah. Maksudnya apa? Agar bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat terbesar penghuni surga. Itu maknanya. Karena ikhlas itu semata berharap kepada Allah balasan. Balasan apa? Tidak lain balasan surga. Dan nikmat terbesar penghuni surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.